Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitria. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPPT di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa di semester 6. Mata kuliah manajemen data membahas mengenai konsep manajemen data, termasuk di dalamnya dasar biostatistik, praktik pengolahan dan analisis data pada bidang gizi. Konsep pengolahan data yang dimaksud adalah mulai dari bagaimana menginput data, melakukan pengeditan data, pengkodekan, validasi, hingga analisis data. Analisis data pada mata kuliah ini menggunakan program statistik pengolahan data, yaitu SPSS, NutriSurvey, dan WHO. Uji statistik dengan software SPSS yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi uji normalitas data, uji homogenitas, uji parametrik seperti uji independentitas, peraktivitas, uji alpha, uji korelasi Pearson, dan uji non-parametrik seperti uji chi-square, uji Fisher exact, uji korelasi Ransferman, uji Kuskawalis, uji Mann-Whitney, dan uji Wilcoxon. Saya akan menjelaskan pembelajaran mata kuliah manajemen data dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen data ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi untuk merencanakan, mengolah, dan menganalisis data yang diperlukan untuk menunjang validitas, reliabilitas, dan perencanaan intervensi yang sesuai dalam bidang program gizi masyarakat, gizi klinik, dan penyelenggaraan makanan. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan ilmu gizi untuk mengidentifikasi status gizi dan masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat dengan mengoperasionalkan software yang dibutuhkan pada bidang gizi, khususnya SPSS, NutriSurvey, dan WHO Antro. Dari pembelajaran di mata kuliah manajemen data ini adalah 1. Pengantar manajemen data, kedua, pengenalan SPSS, 3. Uji normalitas dan uji independentitas dan peraktivitas, 4. Uji homogenitas dan uji alpha, 5. Uji chi-square dan Fisher exact, 6. Uji korelasi Pearson dan uji korelasi Ransferman, 7. Uji Kuskawalis, uji Mann-Whitney, dan uji Wilcoxon, 8. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner, 9. NutriSurvey, 10. WHO Antria dan tim pengajar manajemen data telah mengembangkan buku ajar digital yang berjudul Manajemen Data untuk Survei Gizi yang telah memiliki ISBN dan sertifikat hak cipta. Buku digital ini diberikan secara gratis kepada seluruh mahasiswa. Buku ini juga telah dilengkapi dengan video pembelajaran sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran. Sebagai referensi pendukung, mahasiswa juga dapat menggunakan buku chapter biostatistik dasar dan manajemen data. Dan saya sebagai salah satu penulisnya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara sinkronus, yaitu tatap muka secara langsung di dalam kelas ataupun tatap layar menggunakan media Zoom meeting, dan asinkronus menggunakan LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh UHAMKA, yaitu Online Learning UHAMKA atau OLU. OLU ini digunakan untuk memberikan materi ataupun bahan ajar dan tugas kepada mahasiswa. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan metode ceramah, diskusi, case method, praktik analisis data, serta collaborative learning melalui tugas terstruktur baik secara individu ataupun kelompok. Interaksi antara dosen dan mahasiswa
dilakukan dengan dosen sebagai fasilitator di dalam kelas. Secara umum, mata kuliah ini terdiri dari 16 sesi dengan 14 sesi tatap muka, 1 sesi UTS, dan 1 sesi UAS. Rubrik penilaian sudah disampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM. Selain itu, di awal perkuliahan juga sudah disampaikan konten perkuliahan yang telah disepakati oleh mahasiswa. Metode penilaian pada mata kuliah ini meliputi tes dan non-tes. Bentuk non-tes berupa latihan analisis data dan penyelesaian studi kasus baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan bentuk tes dibagi menjadi UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 40%, tugas dengan bobot 25%, dan keaktifan dengan bobot 10%. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal 56 atau huruf mutu C. Secara khusus, video pembelajaran ini akan menjelaskan pembelajaran di sesi kelima yang memiliki kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan uji Chi-square dengan menggunakan software SPSS. Metode pembelajaran yang digunakan pada video ini adalah case method. Mahasiswa melakukan analisis data menggunakan uji Chi-square. Nah, pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa sudah diberikan dataset SPSS dan mahasiswa juga diminta untuk membaca buku digital manajemen data dan melihat video tutorial langkah-langkah analisis uji Chi-square. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen data untuk mahasiswa semester 6 program studi gizi UHAMKA. Berikut ini adalah cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus berupa pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Pagi. Oke, semoga meskipun kelas kita di sore hari, tapi teman-teman tetap semangatnya seperti pada pagi hari ya. Oke, sebelum kita mulai kelas, langkah baiknya kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya tilawah. Hari ini siapa yang bertugas membaca tilawah? Oke, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 286. Surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumi. Kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Oke, mohon benar Allah dengan segala firman-Nya, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan. Amin. Oke, baik, kita review dulu untuk materi sebelumnya. Tentang data, ada berapa jenis data? Apa saja? Dan kalau skala ukur, ada 4. Apa saja? Siapa yang mau kasih contoh nominal? Kayak itu kayak jenis kelamin, agama, Jenis kelamin, agama. Ordinal. Oke, nanya boleh? kita pendidikan sama status sosial Kita pendidikan dan status sosial ekonomi. Apalagi belum jawab? Interval. Oke, Lisa? Suku. Yang terakhir? Rasio. Apa? Contohnya? Oke, sekarang kita masuk ke uji Chi-square. Sudah dibaca buku digitalnya?
Untuk link video tutorial sudah lihat ya teman-teman ya, simak ya. Oke, kita masuk ke uji Chi-square. Ya, pada sesi pertemuan hari ini diharapkan teman-teman nanti mampu menguasai dan menerapkan uji Chi-square dengan menggunakan software SPSS. Uji Chi-square, apakah kita perlu uji normalitas data? Kenapa? Oke, karena termasuk uji normalitas. Masih ingat uji normalitas data? Ada berapa macam? Oke, ada dua. Apa saja? Kolmogorov dan Shapiro. Kolmogorov kapan digunakan? Sampel lebih 50, Shapiro 50. Oke. Untuk data tadi ya berskala kategorik ya, bisa ordinal ataupun nah, ujian analisis adalah menguji perbedaan proporsi antara dua variabel yang masing-masingnya dibagi dalam dua atau lebih kelompok atau lebih. Oke, ini adalah syarat dalam kita membaca hasil uji analisis Chi-square. Yang pertama ada Pearson Chi-square. Apa nih? Kalau Pearson Chi-square untuk apa? Kalau apa syaratnya? Tidak ada frekuensi harapan kurang dari 1. Oke. Yang kedua apa? Terdapat nilai frekuensi harapan kurang dari 5. Oke, maksimal diperbolehkan berapa? 20%. Kemudian untuk tabel selain 2 kali 2, misalnya tabel 2 kali 3 atau 3 kali 3 gitu ya, akan tergantung pada banyaknya sampel. Jika kedua syarat sebelumnya tidak terpenuhi, maka diperlukan penggabungan kategori dengan mengharapkan nilai frekuensi harapan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kategori sebelumnya. Agar dapat memenuhi syarat ini. Oke, kemudian field correction. Ini untuk kelompok ya. Tabelnya berapa? 2 kali 2. Dan tidak ada nilai ekspektasi kurang dari 5. Nah, untuk pembacaannya kita gunakan continuity correction. Oke, yang terakhir, kapan kita gunakan Fisher exam ini kapan kita gunakan? Kalau ada nilai E yang kurang dari 5 untuk tabel 2 kali 2. Lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan ya, ini ada contoh artikel yang mungkin saya tulis berjudul hubungan antara aktivitas fisik dan konsumsi fast food dan gizi di SMK di Jakarta Bersama. Nah, coba kalian analisis ya. Apa variabel independennya? Aktivitas fisik. Variabel ini apa? Aktivitas fisik termasuk jenis data dikategorikan menjadi apa saja? Kemudian variabel independen termasuk jenis data bagi menjadi 2. Oke, berarti kita bisa simpulkan untuk tadi ya kategori dengan data independen. Nah, berarti uji yang digunakan kalau jenis datanya kategori dengan kategori adalah uji. Oke, kalau lihat di sini berarti termasuk tabel kontingensi berapa kali? 2 kali 2. Untuk hasil penelitian ini berapa p-value-nya? 0,009. Apa artinya? Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi berdasarkan indeks TNM berkembang. Sampai ini jelas teman-teman? Jelas. Dan sekarang berapa kodenya? 4,1. Apa artinya? Ada yang tahu? Artinya apa? 4,1 artinya responden atau siswa, yang dalam hal ini siswa
yang memiliki aktivitas fisik ringan berisiko 4,1 kali akan mengalami status gizi insuficient. Selanjutnya juga ada artikel ya yang berjudul hubungan dukungan keluarga, penyuluhan dan pengembangan informasi dengan pelaku gizi seimbang. Oke, mana variabel independennya? Apa? Mendukung mana? Informasi dan variabel independennya apa? Coba kalian perhatikan ini datanya kategori ya, terbagi menjadi 2 kategori, berlaku gizi maupun begitu. Jadi kategori dengan kategori kita pakai ujinya kan. Oke, contoh misalnya tadi ya keterpaparan informasi. Berapa bit value-nya? 0,0. Ini kurang dari atau lebih dari alfa? Kurang. Oke, kurang dari alfa. Kalau kurang dari alfa berarti simpulannya tidak ada hubungan. Ada hubungan signifikan antara keterpaparan informasi dengan perilaku gizi seimbang. Data nilai PR-nya di sini artinya apa? Siswa remaja yang kurang terpapar informasi akan berisiko 1,6 kali memiliki perilaku gizi seimbang yang kurang baik. Kayak tadi ya saya sudah tanyakan, berarti sudah dibaca ya modul-modulnya dan sudah ditonton juga di video tutorialnya. Oke, nanti gunakan dataset yang kemarin Ibu telah kirim ya teman-teman. Gunakan datasetnya kemarin. Nanti kalian coba menjawab ya beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah ada hubungan antara status bekerja dengan perilaku menyusui? Ya. Kemudian buatlah hipotesis pendirian. Kemudian sajikan hasil analisis data tadi dan coba interpretasikan hasil data penelitian. Ada pertanyaan untuk latihan tugasnya? Oke, silahkan mengerjakan. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Nanti saya sambil tulis. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ada yang mengalami kesulitan? Yang teman-teman masukkan ke dalam kolom row yang mana? Status bekerja. Untuk kolom perilaku ya, kalau sudah nanti pilih statistik ya, statistik. Dicentang apa yang perlu kita centang? Square. Risknya ya. Ya kalau sudah continue. Nanti tinggal oke ya. Nah, coba dibuat tabelnya ya. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai analisis datanya? Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Ayo, siapa? Ayo, yang belum pernah presentasi selama Anda, siapa itu? Ya, Kalista. Kalista, mana? Bisa? Kalista, oke, silakan.
Kita bahas ya teman-teman. Untuk output yang pertama, kita bisa lihat di sini. Apakah ada missing data? Oke, selanjutnya output yang selanjutnya. Stop. Di sini kita lihat ya, ada berapa persen yang ibu bekerja dan dia tidak asa eksklusif? 65%. Selanjutnya 32% dia eksklusif. Yang tidak bekerja memberikan asa eksklusif sebanyak 70% ya. Bawah. Nah, stop di sini. Pixel apa yang kita gunakan? Apakah Pearson, Continuity Correction atau Visual Insert? Oke. Oke, atau pertanyaan sebelumnya deh, sebelum kita lanjut dulu. Ini ada sel yang kurang dari 5 nggak? Apakah ada nilai ekspektasi yang kurang dari 5? Coba kalian lihat. Kita bisa lihat ini atau kita bisa menjawab ini dari mana? Kita bisa tahu apakah data ini ada nilai ekspektasi yang kurang dari 5? Dari mana? Kita bisa lihatnya. Dari ini. Terlihat di sini ada berapa sel? 0 sel ya, 0 sel. Oke. Expected count less than 5. Berarti tidak ada nih sel yang kurang dari 5. Sel pertama. Berarti kalau tidak ada yang sel kurang dari 5, kita bisa pakai ya Pearson atau Continuity. Dan untuk ini tabel berapa kali berapa? 2 kali 5. Kita bisa gunakan ya Continuity. Berapa p value-nya? 0,011. Kalau 0,011 kurang dari alfa atau lebih dari alfa? 0,011 0,0 kurang dari dikali 0,011 artinya kurang dari. Jadi ada hubungan signifikan antara satu berbeda dengan atau ada perbedaan proporsi ya antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja untuk memberikan. Oke, kita bisa lihat risikonya, risikonya berapa di sini OR-nya? Berapa? Kita bisa lihat dari pas ya 5,4. Artinya apa? Artinya ibu yang tidak bekerja berpeluang 5,4 kali atau memberikan hasil produksi. Kalau dibandingkan teman-temannya ini coba kita lihat ya tabel yang Kalista buat. Oke, jadi nanti teman-teman bisa buat seperti ini sama variabelnya terus bekerja tidak bekerja dan berlaku isu ya, tidak eksklusif dan eksklusif. Ini pakai persentasenya ya. Oke. Nanti disampaikan di sini berapa OR-nya, berapa P value-nya. Kalau sudah nanti teman-teman bisa buat interpretasi. Ya, tadi kita sudah bahas P value 0,011 berarti ada hubungan signifikan ya antara terus bekerja dan dengan berlaku isu. Artinya 5 berarti ibu yang tidak bekerja berpeluang 0,4 kali untuk memberikan ibu ya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Untuk kita ini. Oke, kita bentuk tangan dulu ya untuk Kalista. Terima kasih Kalista, silahkan kembali ke tempat. Oke, baik teman-teman, kita pergi dulu ya untuk materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, untuk square, jenis dasarnya apa teman-teman? Kita masuk uji tadi untuk pembacaan syarat PVLQ ya, pembacaan uji square ada berapa? Pearson square, lagi continuity correction dan Pearson. Jadi syaratnya tidak boleh ada nilai E yang kurang dari, kalaupun ada nilai E yang kurang dari 5, maksimal berapa persen teman-teman? 20%. Kita gunakan Pearson itu kalau ada nilai E yang kurang dari 5 ya, untuk 2 kali. Oke, untuk pembacaan syarat PVLQ ya, untuk pembacaan syarat PVLQ ada berapa? Pearson square, lagi continuity correction dan Pearson. Jadi syaratnya tidak boleh ada nilai E yang kurang dari 5, maksimal berapa persen teman-teman? 20%. Kita gunakan Pearson itu kalau ada nilai E yang kurang dari 5 ya, untuk 2 kali.
ya kita akan membahas uji korelasi. Ya, jadi teman-teman seperti biasa ya, saya harapkan teman-teman membaca buku digitalnya tentang uji korelasi, kemudian nanti ditonton ya video tutorial langkah-langkah untuk uji korelasi. Sekarang absen ya. Alif lihat, Zika, Aziaka, Dinda Hanifah, Farah, Sakina, Adila, Afrilia, Risa, Ana. Oke, alhamdulillah hari ini teman-teman hadir. Semoga pekan depan diberikan kesehatan ya oleh Allah sehingga kita bisa kembali ya mempelajari mandat dengan informasi lengkap ya teman-teman. Oke. Baik, itu saja. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Yang saya tutup, kita tutup kelas ini dengan wajah hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.